السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنجه عن سمات الحدوث والألوان والكيفية، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني عن كل ما سواه، والمقتكر إليه كل شيء في سائر الأوقات. وأشهد أن سيدنا محمدا سيدا محلوقا، والصلاة والسلام على رسول الله صاحب الحوض والشفاعة، وعلى آله المفضلين على سائر الأمم وأصحاب الفائزين بأنواع الخير. أما بعد، para jamaah ibu bapak yang mulia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan suci Ramadan dan masuk ke dalam 10 kedua di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yaitu telah diwajibkannya orang-orang beriman dan orang-orang sebelum kita atau orang-orang terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kalam khabariyah ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan ucapan, dengan kalamnya orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Mas'ud, jika Allah berfirman diawali dengan kata atau dengan ayat, dengan kalam ya ayyuhalladzina aman, maka fokuslah ke depannya. Fokuslah ke depannya. Apakah di depan ayat ini, setelah ayat ini ada kalimah amar atau perintah, ataupun ada kalimah nahyi, larangan. Hampir 89 kali Allah mengucapkan, berfirman dengan kalamnya ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ke depannya? Pada ayat 184 Allah melanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ini bahwa Allah menjelaskan bagaimana kaifiat tata cara berpuasa, walaupun secara komprehensif, secara global, tetapi oleh ulama-ulama fikih di dalam berbagai karyanya dijelaskan. Begitulah Allah menjelaskan kabar kepada kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ayat selanjutnya, yaitu ayat 185. Di ayat 185 ini jelas Allah memerintahkan kepada kita berpuasa. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida ay khadhara, menurut tafsir Jalalain, yakni yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang hadir di ini kampung, di ini kota, di ini negara, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini perintah dari Allah. Lihat katanya ada lam amru, ada lam amar, yang salah satu amil jawazim yang jumlahnya 18, di antaranya adalah lamul amri. Jelas kita diperintahkan oleh Allah. Mengapa Allah itu memerintahkan puasa kepada kita? Hikmah yang sangat luar biasa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi. Beliau salah satu ulama Mesir yang
pernah menjadi qadi di Mesir, yaitu di mahkamah syariah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi di dalam kitabnya yang bernama Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Beliau menjelaskan ada 6 hikmah berpuasa. Kita tidak akan sampai untuk membahas ke-6 masalah ini, ke-6 hikmah ini. Cukup kita kaji satu saja. Yang pertama adalah, kata beliau, syukrullahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadatan. Intinya, apa yang dianugerahkan kepada kita, kita ucapkan dengan kata alhamdulillah dan ditasyarufkan untuk ibadah kepada Allah. Menurut Syekh Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, atau yang dikenal dengan Syekh Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatut Talibin, 4 jilid beliau mengarang, walaupun usianya hanya 43 tahun menurut sejarahnya, tapi beliau bisa mensyarah kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Apa kata beliau? Kata beliau, syukur itu adalah secara terminolog sarful abdi bijami'i ma an'amallahu ta'ala ila akhir kalamih, adalah mentasyarufkan, mendayagunakan seluruh anugerah yang diberikan Allah kepada hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki, kita diberikan kesehatan jismani, kesehatan rohani, sultani kursi, dan segalanya, baik iman, Islam, ihsan, yang Allah anugerahkan kepada kita adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah, mensyukuri. Itu yang disebut dengan syukrullah menurut Syekh Abu Bakar Syato. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhir ayat 185 Al-Baqarah ini Allah menjelaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sahabat Mu'ad bin Jabal pernah diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'ad, bacalah doa ini setelah engkau melaksanakan salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajari kami, ajari saya agar saya menjadi hamba Allah yang selalu berzikir kepadamu. Dan ajari saya ya Rabb agar saya bisa bersyukur kepadamu, dan ajari saya ya Allah agar saya bisa beribadah dengan baik. Ini adalah pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh kita agar kita menjadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah, dan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.